Halo sahabat Weekly, pada tahun 2018 di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat terjadi sebuah insiden yang memilukan. Insiden yang lagi-lagi melibatkan seorang petugas penegak hukum. Korbannya adalah seorang pria tak berdosa yang saat itu sedang bersantai di dalam apartemennya sendiri. Semangkuk es krim vanila menjadi saksi bisu atas tragedi sedih yang terjadi dalam apartemen nomor 1478. Pada malam tanggal 6 September tahun 2018, Amber yang sudah berdinas selama 5 tahun di kepolisian Dallas itu pulang ke rumah setelah bertugas selama 12 jam. Kekasihnya baru saja menelpon dan pria itu mengatakan akan mampir ke apartemen Amber nanti malam. Apartemen Amber yang bernomor 1378 itu terletak di lantai 3 gedung apartemen The Southside Flat yang berada di selatan downtown kota Dallas. Setelah berputar-putar dalam gedung parkiran yang menyambung dengan gedung utama, Amber lega akhirnya menemukan spot kosong dekat pintu masuk. Dia lalu memarkirkan mobilnya di sana dan berjalan masuk ke gedung utama. Namun, ada yang aneh saat Amber tiba di depan apartemennya. Ternyata, pintunya sedikit terbuka. Amber yang masih berseragam lengkap itu pun, dalam posisi siaga perlahan masuk ke dalam, tangannya siap meraih senpi di pinggang. Di dalam apartemen nyaris gelap, hanya ada cahaya dari TV yang saat itu menyala. Di atas sofa, Amber melihat ada seorang pria berkulit gelap sedang duduk dan asik melakukan sesuatu hingga tidak menyadari kehadiran Amber. Ada penyusup, pikir Amber. Keduanya tampak saling terkejut tak lama setelah itu. Amber spontan berteriak dan laki-laki itu meresponnya dengan berkata, "Hei, hei, hei." 1 kali suara meletup lalu hening. Kemudian Amber mulai melihat ke sekelilingnya dan saat itulah Amber menyadari kesalahan fatal yang baru saja dilakukannya. Amber salah masuk apartemen. Wanita berusia 30 tahun itu panik bukan main. Dengan satu tangan berusaha memberikan pertolongan pertama pada pria tadi dan tangan lainnya berusaha menekan tombol 911. Botham Shamchen lahir di Kepulauan Karibia pada tahun 1991. Tak lama setelah lulus dari Universitas Harding, Botham bekerja di PricewaterhouseCoopers, sebuah perusahaan akuntan terkenal sebagai seorang analis. Botham hanya seorang pria biasa yang setiap minggu memimpin pujian di gereja. Sesekali dia juga meluangkan waktu untuk mengajar di kelas pendalaman Alkitab. Kebaikan dan kemurahan hatinya menyentuh banyak orang yang memerlukan. Amber dan Botham saling bertetangga di apartemen The Southside Flats. Apartemen Botham yang bernomor 1478 terletak di lantai 4 tepat di atas apartemen Amber yang berada di lantai 3. Pada hari Kamis malam tanggal 6 September tahun 2018, Botham sedang bersantai di apartemennya. Botham sengaja menyalakan TV agar suasana tidak terlalu sepi. Di dapur, Botham menyiapkan semangkuk es krim vanila yang sudah dicampur remahan cookies coklat favoritnya. Kemudian pria itu duduk di sofa. Sepasang earphone terpasang di telinga, membuat Botham tidak mendengar suara-suara di sekelilingnya. Hingga dia sangat terkejut melihat kehadiran Amber di dalam apartemennya. Botham tidak sempat menghabiskan es krim vanila. Earphone jatuh ke atas lantai saat dia tadi berdiri. Ternyata malam itu adalah terakhir kalinya Botham bisa bersantai di atas sofa kesayangannya. Pria murah senyum itu dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit.
Butuh waktu 3 hari sebelum akhirnya Amber Geiger menyerahkan diri. Selama 3 hari itu, Amber dikabarkan sempat pindah apartemen dan menghapus beberapa postingan di sosial medianya. Masyarakat marah melihat perlakuan istimewa yang diterima wanita itu. Tak lama setelah itu, Amber pun dipecat dari kantornya berdinas. Publik menilai tragedi itu terjadi lantaran Amber Geiger menyamaratakan warna kulit tertentu dengan kejahatan. Masyarakat melakukan protes di jalan-jalan. Mereka menuntut keadilan bagi Botham yang satu-satunya dianggap kesalahan pada pria itu adalah warna kulitnya. Dalam persidangan, Amber mengatakan tindakannya adalah murni pembelaan diri. Kelelahan yang dirasakan malam itu setelah bekerja selama 13 jam membuat dirinya salah masuk ke apartemen Botham yang dikira apartemennya. Amber menuding desain apartemen yang sangat mirip di setiap lantai juga memiliki andil cukup besar dalam tragedi itu. Dia mengatakan selama tinggal di sana, banyak penghuni lain mengeluhkan hal itu karena sulit mengenali lantai mereka, termasuk dirinya yang merasa berada di lantai 3 namun ternyata di lantai 4. Hasil penyelidikan membuktikan pernyataan Amber itu tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa ciri yang sebenarnya sangat berbeda di antara kedua apartemen. Pada pintu apartemen Botham, ada keset merah menyala sedangkan apartemen Amber tidak ada kesetnya. Kemudian, nomor apartemen yang berada tepat di sisi pintu masuk dilengkapi dengan lampu LED yang membuat nomornya bersinar hingga mudah terbaca. Jaksa di persidangan juga menilai Amber sudah melanggar protokol keselamatan bagi petugas saat diduga ada kejadian darurat. Menurut SOP, seharusnya Amber diwajibkan meminta bantuan petugas lain terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun. Namun, malam itu Amber justru langsung menerobos masuk. Jaksa juga melihat Amber seharusnya bisa memilih menggunakan teaser yang memiliki resiko lebih minimal. Sayangnya wanita itu malah memilih senpi hingga berakhir fatal. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 para juri memutuskan Amber Geiger bersalah. Keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober tahun 2019 pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara pada wanita itu. Dalam persidangan terakhir, adik Botham memohon kepada hakim agar diizinkan memeluk Amber sebagai tanda dirinya sudah memaafkan wanita itu. I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Hingga saat ini, Amber Geiger masih menjalani hukumannya di Mountain View Correctional Center. Amber baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada bulan September tahun 2024. Tetapi bila pengajuannya ditolak, maka Amber harus menyelesaikan seluruh masa tahanannya dan akan dibebaskan pada September tahun 2029. Pada tanggal 13 Januari tahun 2021, Dewan Kota Dallas merubah nama jalan South Lamar Street menjadi Botham Jean Boulevard untuk mengenang tragedi yang menarik simpati publik itu. Jalan itu sengaja dipilih karena terbentang sepanjang 6,4 km tepat di depan kantor kepolisian Kota Dallas dan gedung apartemen The South Side Flats di mana insiden terjadi. Universitas Harding juga diketahui membangun sebuah monumen untuk mengenang alumnusnya Botham Jean. Demikianlah akhir kasus kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah insiden yang menimpa Botham Jean murni ketidaksengajaan ataukah karena ada unsur lainnya? Stay safe, stay healthy, and see you in the next case.
Terima kasih.